Oke, perkenalkan kami dari kelompok Titipan Patimura. Untuk yang pertama, kami beranggotakan ada yang pertama itu Muhammad Ulil Albab 21 dengan NIM 21 2020 139, dan yang kedua ada saya Geraldi Francisco Artiar dengan NIM 21 2020 253. Yang ketiga ada Abia Gupta Samudra dengan NIM 21 2022 111. Dan yang keempat ada Agus Mulya Sihombing dengan NIM 21 2022 146. Dan yang kelima ada Beni Angga Pratama dengan NIM 21 2022 052. Oke, untuk yang pertama, di sini kami akan menganalisis penjualan di perusahaan Superstore. Yang pertama ada informasi data. Data ini merupakan data penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Superstore yang kami peroleh melalui website KEGLI. Pada data ini terdapat 20 variabel atau data mentah yang terdiri dari 1 raw ID, 2 order ID, 3 order date, 4 ship date, 5 ship mode, 6 customer ID, 7 customer name, 8 segmen, 9 country, 10 city, 11 states, 12 region, 13 product ID, 14 kategori, 15 subkategori, 16 product name, 17 sales, 18 quantity, 19 profit, dan yang terakhir yang nomor 20 adalah payment mode. Oke, untuk selanjutnya itu ada pembersihan data. Step yang pertama itu yaitu melakukan manipulasi atau pengolahan data sebanyak 3 variabel terdiri dari kategori profitabilitas, kategori penjualan, kategori prioritas, dan yang isinya itu menggunakan rumus atau menggunakan formula if. Untuk step kedua itu menghapus duplikasi data dengan cara pilih seluruh tabel. Selanjutnya itu dengan menekan tombol Ctrl plus A, kemudian pergi ke data, lalu remove duplicated, pilih kolom unik seperti order ID, kemudian klik OK. Untuk step yang ketiga, kami menambahkan validasi data dengan cara data, selanjutnya data validation, pilih list masukkan furniture, office supplies, teknologi, kemudian ketik OK. Untuk step keempat, menangani format data dengan cara konversi ke format tanggal menggunakan teks T2 dengan format years, month, dan DD. Dan untuk ship date adalah teks D2, years, month, dan DD. Untuk step yang kelima, itu nilai negatif pada kolom profit. Dengan cara filter data dengan profit negatif, kita bisa mencari semua baris di mana nilai profit kurang dari 0 untuk melihat apakah memang ada kerugian atau kesalahan data. Dan untuk step terakhir itu menghapus karakter atau spasi berlebihan dengan cara gunakan fungsi trim untuk menghilangkan spasi ekstra, dan jika untuk menghilangkan karakter tidak valid gunakan clean. Kemudian kelompok kami membuat 10 pertanyaan yang kemudian akan dijawab menggunakan pivot table. Yang pertama, ada apakah lebih banyak transaksi dilakukan secara cash, COD atau online? Yang kedua, kategori mana yang paling banyak berkontribusi terhadap penjualan berdasarkan masing-masing mode pembayaran? Yang ketiga, region mana yang berkontribusi paling banyak dalam menyumbang pendapatan perusahaan? Yang keempat, region mana yang berkontribusi paling banyak dalam menyumbang profit perusahaan? Yang kelima, apakah order dengan prioritas tinggi menghasilkan lebih banyak profit? Yang keenam, bagaimana distribusi keuntungan antar kategori prioritas? Yang ketujuh, mode pengirim yang paling banyak digunakan. Kemudian ke-8 ada mode pengiriman yang paling sedikit digunakan, namun menyumbang profit paling tinggi. Kemudian ke-9 ada provinsi yang berkontribusi paling tinggi menyumbang penjualan. 10, provinsi yang paling sedikit menyumbang penjualan, namun profit paling tinggi.
Lalu penjelasan tujuan dari dashboard dan interpretasi dari chart dashboard. Yang pertama, kami menggunakan bar chart untuk menjawab apakah lebih banyak transaksi dilakukan secara cards, COD, atau online. Interpretasi dari kelompok kami adalah metode pembayaran COD paling banyak digunakan dibandingkan cards dan online. Untuk soal nomor 2, kami menggunakan bar chart dan pie chart untuk menjawab kategori mana yang paling banyak berkontribusi terhadap penjualan berdasarkan masing-masing mode pembayaran. Interpretasinya adalah dalam metode pembayaran cards, online, dan COD, kategori yang paling banyak berkontribusi adalah office supplies. Lalu untuk nomor 3, kami menggunakan bar chart, pie chart, dan line chart untuk menjawab region mana yang berkontribusi paling banyak dalam menyumbang pendapatan perusahaan. Interpretasinya adalah region West memiliki kontribusi pendapatan tertinggi sekitar 32,7% dari total pendapatan perusahaan. Lalu untuk nomor 4, kami menggunakan bar chart dan pie chart untuk menjawab region mana yang berkontribusi dalam menyumbang profit perusahaan. Interpretasinya adalah berdasarkan data profit, region West juga menjadi penyumbang profit tertinggi, diikuti oleh East, South, dan terakhir Central. Lalu nomor 5, kami menggunakan bar chart vertikal dan horizontal untuk menjawab apakah order dengan prioritas tinggi menghasilkan lebih banyak profit. Interpretasinya adalah order dengan prioritas tinggi tidak menghasilkan profit lebih tinggi dibandingkan dengan order. Untuk nomor 6, kami menggunakan pie chart untuk menjawab bagaimana distribusi keuntungan antar kategori prioritas. Interpretasinya adalah memperlihatkan bahwa keuntungan terdistribusi secara relatif merata dengan beberapa kategori memiliki kontribusi tertinggi terhadap total keuntungan. Lalu nomor 7, kami menggunakan pie chart dan bar chart untuk menjawab mode pengiriman mana yang paling banyak digunakan. Interpretasinya adalah mode pengiriman paling banyak digunakan adalah standard class dibandingkan second class, first class, dan someday. Lalu nomor 8, kami menggunakan bar chart horizontal dan line chart untuk menjawab mode pengiriman yang paling sedikit digunakan namun menyumbang profit paling tinggi. Interpretasinya adalah first class adalah mode pengiriman yang paling jarang digunakan dibandingkan standard class dan second class, tetapi memberikan profit margin keuntungan yang lebih. Lalu untuk nomor 9, kami menggunakan pie chart untuk menjawab provinsi yang berkontribusi paling tinggi menyumbang penjualan. Interpretasinya, provinsi yang menyumbang penjualan paling tinggi adalah California dengan nilai penjualan sebesar 172.703,42. Lalu untuk soal nomor 10, kami menggunakan sama juga menggunakan pie chart untuk menjawab provinsi yang paling sedikit menyumbang penjualan namun profit paling tinggi. Interpretasinya adalah Rhode Island dan Indiana menunjukkan bahwa penjualan mereka relatif kecil namun margin profitnya tinggi. Ini bisa disebabkan oleh harga jual yang tinggi atau biaya operasional yang lebih rendah di wilayah tersebut. Selanjutnya, analisis atau rekomendasi komprehensif dari dashboard. Yang pertama, optimalisasi penjualan. Ada meningkatkan promosi atau ekspansi di wilayah region South karena pada region South belum terlalu banyak menyumbang pendapatan perusahaan dibanding wilayah region yang lain. Yang kedua, menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan di wilayah region South yang belum terlalu banyak menyumbang pembelian produk perusahaan atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran dan distribusi di wilayah region South. Yang kedua, optimalisasi profitabilitas. Yang pertama itu meningkatkan penjualan di wilayah region sentral dengan cara promosi atau yang lain agar minat beli di wilayah ini meningkat. Lalu yang kedua, pengelolaan biaya yang lebih
yang lebih baik lagi agar probabilitas menjadi optimal. Lalu yang ketiga, optimalisasi mode pengiriman. Yang pertama itu pembuatan promosi-promosi mode pengiriman agar 3 mode pengiriman sama-sama digunakan secara optimal dan profit margin keuntungan lebih bisa besar. Lalu yang kedua, mensosialisasikan dengan baik masing-masing mode pengiriman agar customer paham dan dapat memanfaatkan mode pengiriman dengan baik. Dengan begitu, 3 mode pengiriman dapat digunakan secara optimal. Lalu optimalisasi kategori produk. Yang pertama itu meningkatkan pemasaran kategori teknologi di masing wilayah-wilayah karena kategori teknologi menyumbang penjualan paling rendah. Lalu menstabilkan pemasaran pada masing-masing kategori produk agar pemasarannya lebih stabil atau tidak mengalami penurunan penjualan. Lalu yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran dengan tepat pada masing-masing kategori produk agar pemasaran pada perusahaan ini dapat semakin meningkat di tiap waktunya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Masih Gus.